Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Bacaan Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha min ayatina Allah yursilu misla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa mahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah kullihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'ba'du, yang saya hormati para guru, asatidzah, bapak hadirin, ngurus serta jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 30 bulan Syawal 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Mei 2022. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, dengan penuh harapan semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini sambil menunggu terbitnya matahari tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut bacaan kitab tafsir kita Qabasun min Nuril Qur'anil Karim li Syekh As-Sabuni di halaman 53. Qala al-mu'allif tariqul islahi bainaz zawjain. Ayat berikut dalam suratun Nisa ini berbicara tentang tariqul islah bainaz zawjain. Tariq, jalan. Kalau bilang solusi jalan islah, memperbaiki antara pasangan suami istri kalau terjadi keretakan dalam rumah tangga. Nah, bagaimana cara memperbaiki atau solusi menyelamatkan rumah tangga. Summa tataba'atis suratul karimah. Nah, kemudian surat yang mulia, maksudnya suratun Nisa ini melanjutkan, tataba'at melanjutkan hukum. Tazkuru menyebut hukma nusuzir rajuli alal mar'ah. Nusuzir rajuli alam ra'atih. Menyebut tentang hukum atau solusi atau cara keluar, jalan keluar apabila terjadi nusuzir rajul, suami sudah tidak lagi harmonis terhadap istrinya. Suami sudah tidak lagi harmonis atas istrinya. Wa tatawulihi 'alaiha. Tatawul artinya suami sudah tidak lagi suka kepada istrinya. Wa adami ihsani isyratiha.
dan suami sudah tidak lagi berlaku ya baik menggaulinya itu. Sudah tidak lagi berbuat baik menggaulinya. Kenapa terjadi seperti itu? Bisa babi karohiyatihi lah, disebabkan karena suaminya sudah tidak lagi suka gitu. Autumuhi ainihi, atau disebabkan karena suami itu ya matanya suami itu ya sudah berpaling ya, dan ya condong kepada wanita lain. Nah, asyabu wa ajmal, yang lebih muda ya, dan yang lebih cantik minha dari istrinya gitu. Nah, oleh karena itu apabila ya seorang ustadz gitu dia diundang dalam acara akad nikah gitu, maka ustadz diminta untuk memberikan ujangan nasihat kepada pengantin yang baru saja nikah gitu. Kalau menurut saya yang perlu dinasehatin bukannya pengantin yang baru saja melaksanakan akad nikah. Kenapa? Karena pengantin yang baru saja akad nikah sudah indah aja, udah nggak perlu dinasehatin, ya gitu. Nggak perlu dinasehatin. Bahkan kalau ada nasihat, ya ingin supaya cepat-cepat nasihat selesai, gitu. Yang perlu dinasehatin ya apa nih? Yang tua, yang sudah lama berumah tangga, agar supaya rumah tangganya tetap langgeng lah gitu, yang perlu dinasihatin. Nah ini sudah logis gitu ya. Apa sebab logis? Ya, karena yang namanya rumah tangga pasti akan ada benturan-benturan. Ya, apalagi kalau memang tidak didasari atas agama gitu ya. Didasari atas yang lain-lain ya. Nabi sudah jauh-jauh hari sudah memberikan petunjuk kepada calon masing-masing ya. Jadi kata Nabi, fadfar bizatiddin taribat yadak gitu. Kalau mau memilih ya seorang laki apabila mau memilih seorang calon istri, nah yang dipilih itu yang lebih utama agamanya gitu. Fadfar bizatiddin, pilihlah yang teguh beragama, yang takwa. Demikian juga seorang bapak ketika mencari calon buat menantu sama juga itu. Kalau laki-laki pas bidatidin taribat yadak, kalau seorang bapak ketika mencari calon buat menantunya, dia punya anak perempuan, kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Ya. Jika datang kepadamu seorang laki pemuda ya, yang melamar anak perempuanmu, sedangkan laki-laki yang melamar itu agamanya bagus, akhlaknya bagus, enggak usah ragu-ragu, terima aja lamarannya, kawinin. Nah itu Nabi jauh-jauh hari sudah memberikan tunjuk didasari atas agama ini yang membuat rumah tangga jadi harmonis, langgeng ya. Sampai kakek-kakek sampai nenek-nenek, bahkan nanti bisa ngikut sama-sama masuk surga. Nah, itu kalau didasari atas din. Namun kebanyakan lupa ini didasari atas selain agama. Cantiknya, nah ya, kayaknya, keturunannya dan lain-lain. Sama ini nggak langgeng ini. Cantikan umpamanya nggak langgeng. Memang pada waktu perawan bagus. Nanti kalau dia udah punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, nah ya, apakah kecantikan dan bodinya itu tetap seperti semula, gitu ya. Nah gitu ya. Belum lagi karakter gitu. Pada waktu dia kawin itu belum kelihatan karakter masing-masing. Yang dilihat hanya indah saja gitu ya. Nah, nanti lama-lama barulah ketahuan karakternya masing-masing. Sehingga terjadilah
benturan-benturan, gesekan-gesekan. Kalau tidak didasari atas kesabaran dan agama, bisa jadi rumah tangga tersebut ya nggak bisa diselamatkan. Oleh karena itu dikatakan nikah itu ibadah didasari atas agama. Nah, kalau memang terjadi seperti itu, bagaimana cara dan solusi menyelesaikannya? Fabayyanatil ayatul karimah at-tariqal amsala. Nah, maka ayat yang mulia ini menerangkan cara, ya, jalan solusi yang al-amsal, ya, solusi yang terbaik gitu. Limu ajalati misyadin nusus untuk ya untuk mengobati, mu'alajah kan mengobati ya mislah hadhihi nusus, keretakan rumah tangga seperti ini, wal i'rad ya. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala. Nah, itulah firman Allah yang akan kita baca dalam surat An-Nisa. Wa inimra'atun khafat min ba'liha, wa inimra'atun khafat min ba'liha, apabila seorang istri khafat, takut, min ba'liha, dari suaminya ya, nusuzan. Nah, suaminya sudah nusus. Nah, apa itu artinya nusus? Sudah tidak lagi suami melakukan atau melaksanakan hak-haknya sebagai suami. Au i'radon, suami sudah mulai berpaling, condong kepada wanita lain. Nah, dia fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha. La junaha artinya tidaklah dosa atas keduanya. Artinya bahkan bukan hanya tidak dosa di sini. Maka diperintah atas keduanya ayyusliha, memperbaiki. Ya, sama seperti yang kemarin apabila istrinya sudah nusus. Nah, ini istri nih. Kalau ini bukan istri nih, suami ya. Kalau istri sudah nusus, nah itu kan kemarin solusinya ada 4 itu. Pertama, nah suami memperingati istrinya yang sudah tidak lagi taat sama suami, memperingati dengan membacakan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi yang memerintahkan ya istri taat sama suami. Kalau tidak taat, nah itu ada ancaman dari Allah. Kalau memang itu nggak efektif nih, kalau memang istri yang nusus nih yang kemarin, kalau tidak nasihat tidak efektif, ya maka ya langkah yang kedua yaitu apa? Ya, yaitu dengan tidak temenin tidur gitulah kemarin, ya. Ya kalau memang ini pun dilakukan, ya. Nggak efektif pula, ada pukul. Nah, tapi pukulnya dengan cara khusus. Nah, kalau tidak, maka baru masing-masing ya, tiap-tiap anggota keluarga dari pihak suami dan istri bermusyawarah bagaimana cara untuk ya mengembalikan rumah tangga agar supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah 4 cara. Itu kalau yang nusud itu perempuan. Nah, kalau ini yang nusud laki. Nah, ini apabila yang nusud ini laki-laki yaitu suami, maka sama juga ayyusliha bainahuma sulha. Nah, kalau ini langsung jalan pintas, ayyusliha bainahuma sulha. Maka carilah jalan bagaimana agar supaya rumah tangga tersebut bisa diselamatkan lah gitu. Wasulhu khair. Nah, sulhu khair artinya damai lebih baik daripada retak, sehingga menyebabkan perceraian. Wa uhdiratil anfusus syuha. Wa uhdiratil anfusus syuha. Wa uhdiratil anfusus syuha. Nah, maka memang diri itu ada syuh ya. Nah, asyuh itu kan artinya apa itu ya? Nah, di sini yang namanya diri selalu apa? Selalu nalurinya selalu mengikuti hawa nafsu. Wa in tuhsinu wa tattaqu. Nah, tetapi kalau kamu berbuat baik
wa tattaqu, dan bertakwa. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Nah, keterangan ayat lebih lanjut di sini ditafsirkan oleh Syekh As-Sabuni. Laqad rasamat hadhil ayatul karimatu tariqal islah. Ayat yang mulia tersebut di atas telah menjelaskan cara tarik jalan bagaimana memperbaiki antara suami istri. Wabayanat, ayat yang mulia ini menerangkan bihal mu'jiz, dengan apa? Dengan susunannya ayat ini yang sangat indah, yaitu annal mar'ata, seorang istri, idza sya'arat min zawjiha taraffu'a anha, jika istri merasa suaminya sudah tidak lagi harmonis lah. Taraffu' anha artinya suami sudah tidak lagi melaksanakan haknya sebagai seorang suami. Awil i'rad anha, suami sudah mulai menjauhinya gitu. Biwajhihi, dengan mukanya gitu ya. Jadi mukanya udah ngelihat pada wanita lain. Bisa babil kurhi, karena sudah tidak lagi suka. Kenapa? Likibari siniha. Bisa jadi karena istrinya sudah tua gitu ya. Yes, sesungguhnya dia juga tua juga gitu. Yang namanya orang tua masih suka aja sama yang muda gitu. Disebabkan istrinya sudah tua. Atau ghairi dzalik minal umur, atau lain-lain. Ya, bisa jadi disebabkan karena badan tubuh ini udah mulai lain gitu ya. Nah, itu kan lain-lain yang menyebabkan suami sudah tidak lagi suka sama bininya. La haraja wala isma ala kulli wahidin minaz zaujain min suluki tariqil musalaha. Maka berusahalah tiap-tiap daripada suami istri mencari jalan bagaimana musalahah, memperbaiki taufik bainahuma, bagaimana taufik bainahuma, artinya bagaimana caranya agar supaya keduanya ini bisa saling bisa rapat kembali lah. Bi isqatil mar'ati ba'dha huquqiha, bisa jadi wanita mengalah gitu. Ba'dha huquqiha, sebagian haknya, min nafaqatin, baik itu nafkah atau kiswatin, kiswah ini pakaian, au mabit, atau gilir atau nginep di rumah. Jadi wanita ngalah kan, litas ta'ti parrajul bizalik, agar supaya suaminya kembali menyayanginya lah gitu. Jadi istrinya ini diperintah untuk rela dikurangi haknya gitu, supaya suaminya itu suka kembali pada istrinya. Jangan istrinya tetap menuntut gitu ya. Watas tadi mawaddatuhu wa suhbatuh, agar supaya cintanya suami terus gitu. Jadi caranya dengan istri tidak menuntut gitu, tidak menuntut yang macam-macam, rela dikurangi haknya gitu ya. Ini ada riwayat faqad rawa Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan hadis di dalam tafsirnya yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata Aisyah menerangkan tentang sabab nuzul ayat ini. Hadzal rajulu yakunu lahum ra'atan. Ada seorang laki-laki punya 2 orang istri. Laki-laki punya 2 orang istri. Ihdahuma qad ajazat. Salah satu di antara 2 istri sudah tua itu, yang satunya. Au hiya damimatun. Atau yang satunya ini damimah, tidak begitu cantik lah
Wala yuhibbuha zaujuha, suaminya sudah tidak lagi suka kepada istri tua lah gitu ya. Fataqulu lahu, nah, maka istri tuanya berkata kepada suaminya, la tutallikni, ya, jangan kamu ceraiin saya, ya. Wa anta fi hillin min sya'ni, nah, dan kamu wahai suami, kalau kamu tidak ceraiin saya tidak menuntut apa-apa. Nah, itu fi hillin min sya'ni, fadzalika qauluhu ta'ala. Nah, itulah tafsir daripada firman Allah as-sulhu khair, ya. Jadi apabila seorang wanita, seorang suami mempunyai 2 orang istri. Istri yang pertama sudah tidak lagi disukai oleh suaminya disebabkan karena macam-macam lah. Maka dianjurkan agar supaya istri tuanya itu ngalah lah gitu. Itu lebih baik daripada minta cerai. Nah, itu masih kira gitu. Nah, itulah arti daripada firman Allah as-sulhu khair. Jadi khair itu namanya isim tabdil. Damai lebih baik gitu daripada memilih jalan perceraian. Summa bayyana ta'ala anna nufus qad jubilat ala syukh. Nah, kemudian Allah terangin melalui ayat ini bahwa memang yang namanya manusia, nalurinya manusia itu, ya, jubilat artinya memang sudah tabiat manusia itu syukh. Apa itu syukh? Wa huwa syiddatul bukhli. Nah, ya. Arti syiddatul bukhli, yang namanya manusia pasti pelit, ya gitu ya. Ini udah menjadi naluri, sebab seseorang punya harta itu dia merasa nyarinya susah. Ya, kalau dia udah miliki pasti orang itu pelit, ya, artinya tidak mau memberikan hartanya kepada orang lain. Nah, itu memang sudah menjadi tabiat manusia. Itu artinya yang tadi dikatakan apa? Wa ukhdiratil anfusus syukha. Nah, itu ya. Memang sudah menjadi naluri manusia, di dalam diri manusia mempunyai sifat pelit. Nah, kita ini disuruh memerangi tuh sifat seperti itu. Warrajul la takadu nafsuhu tasmahu, ya, bi ayyuksi malaha au yumsikaha idza abghadaha. Nah, sini palmaratu, mana pelit di sini yang dimaksud? Pelit yang dimaksud suami istri ini yang maksud adalah almar'atu la takadu tasmahu bitarki haqiha minan nafaqah. Pelitnya perempuan dalam masalah ini adalah itu perempuan itu tidak mau mengalah, ya, tidak mau mengalah kepada suaminya. Artinya tidak mau mengalah, tetap menuntut hak. Itu namanya pelit, ya, dari suaminya. Apa itu haknya istri yang dituntut atas suami? Nafaqah, istimta. Nah, istimta itu artinya gilir gitu, kalau memang punya istri lebih dari satu. Nah, itulah, ya, hak-hak seorang istri yang istri tidak mau ngalah. Istrinya ingin agar supaya semuanya itu, ya, dilakukan oleh suami. Itu pelitnya bini begitu. Nah, pelitnya suami apa nih? Warrajulu la takadu nafsuhu tasmahu bi ayyuksi malaha au yumsikha. Sedangkan pelitnya seorang suami kalau punya istri lebih dari satu, ya, nah, dia itu la takadu nafsuhu tasmah. Nah, hampir suami itu tidak memaafkan dirinya untuk bergilir. Jadi maunya kepada istri mudanya aja, ya. Wa ayyumsikha, pelitnya suami tidak mau memberikan nafkah kepada istri yang dia tidak sukai. Ini. Nah, itu masing-masing punya sifat seperti itu. Itu memang sudah menjadi karakter manusia seperti itu. Lihadza qala ta'ala, ini oleh karena itulah Allah berfirman wa uhdiratil anfusus syukh. Memang sudah menjadi karakter manusia punya sifat pelit tadi itu. Namun, nah, ini dianjurkan agar supaya sifat seperti ini, ya, dihilangkan. Summa ba'da anda atil ayat ilal islah
Hadzaratil, kemudian setelah ayat mengajak kepada suami dan istri islah tuh. Daripada tiap-tiap suami sama istri tuanya masing-masing berkeras gitu, berkeras. Nah, lebih baik islah ya. Nah, lebih baik islah, jangan sampai suami menalak istri tuanya dengan apa? Dengan anjuran istri tuanya jangan banyak menuntut lah supaya jangan terjadi perceraian. Nah, setelah ayat menerangkan tentang islah tersebut, hadzaratir rijala, ayat berikut mengancam kepada suami-suami min nisa, yang menzalimi istrinya tuh hadzaratir rijala, hadzaratil ayat ini mengancam kepada suami yang menzalimi bininya. Fa innahunna dhaifat, karena yang namanya perempuan itu lemah, nggak boleh dizalimi. Ya, jadi nggak boleh dizalimi artinya apabila punya istri lebih dari satu harus berlaku adil ya. Baik masalah nafkah atau masalah menggilir. Wa fi dzalika yaqulu subhanahu, dalam hal itu yaitu nganjurin suami berlaku adil, tidak boleh zalim. Ayatnya berbunyi walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu tidak akan mampu berbuat adil antara istri-istri kamu walaupun kamu itu berusaha. Nah, ini yang dimaksud dengan adil di sini bukan adil dalam masalah nafkah gitu. Kalau masalah nafkah, masalah gilir wajib berlaku adil. Namun yang dimaksud dengan adil di sini adalah ya apa ini? Ya, adil dalam masalah rasa cinta. Nanti akan ada keterangan. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah gitu. La tamilu kullal mail, janganlah kamu ya cinta ya berlebihan. Fatadharuha kal mu'allaqah, sehingga kamu membiarkan istri ya yang kamu tidak sukai itu bagaikan digantung, katanya ditalak tidak ya, dijadikan istri diberikan haknya juga tidak. Wa in tuslihu wa tattaqu, apabila kamu ya melakukan islah dan takut kepada Allah, fa innallaha kana ghafurur rahima, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini keterangannya sebagai berikut. Tadi dikatakan kamu nggak akan bisa mampu berbuat adil antara istri kamu. Apa yang maksud dengan tidak mampu berbuat adil? Al-adlu bainan nas. Al-adlu bainan nas, adil terhadap manusia. Jadi bukan hanya kepada suami yang punya istri lebih dari satu, ya, kepada manusia pun kita diperintah berbuat adil. Ba'da'an amarul bari jalla wa'ala bil ihsan ila nisa, setelah Allah perintah suami berbuat baik kepada istri, para istri, wal adli fi muamalatihinna, apabila suami punya lebih dari 2 istri, Allah perintah berbuat adil ya, menggaulinya. Nah, setelah ayat itu maka amara ba'da dzika bil adil am, Allah perintah hambanya berbuat adil secara umum fi jamil ahkam, di seluruh hukum. Wada'a ila ada'i syahada ala wajhil akmal, ayat atau Allah perintah ya ada'i syahadah, artinya ada'i syahadah menunaikan kesaksian atas cara yang baik ya, yang bagus. Sawa'un kanal masyhudu alaihi ghaniyan aw faqiran, baik ya pihak yang disaksikan itu kaya ataupun fakir. Qawiyan aw dhaifan, baik yang disaksikan itu orang kuat atau orang lemah. Nah, ini kan namanya adil. Dzalika li annal Islam dinul haqqi wal adli, karena agama Islam adalah agama yang mengajarkan
umatnya untuk selalu berbuat adil. Nah, itulah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, jadilah kamu ya qawwamin, yang menegakkan keadilan. Syuhada'a lillah, ya, kamu menunaikan kesaksian hanya ingin dapat redha Allah, takut akan murka Allah. Walau ala ampusikum, walaupun kesaksian kamu itu terhadap kesaksian kamu itu terhadap dirimu atau keluargamu, ya. Walaupun itu dirimu, keluargamu, ya kalau memang berbuat salah gitu ya. Nah, itu harus ya. Kan saksi ada dua, ada saksi yang memberatkan, ada saksi yang meringankan. Walaupun kesaksian yang memberatkan itu terjadi kepada dirimu atau keluargamu. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima, ya. Iyakun ghaniyan, apabila kamu kaya atau fakir, Allah aula, lebih utama ini, ya. Lebih utama Allah yang kamu harap gitu. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Nah, ini apa artinya? Wala tattabi'ul hawa. La yahmilannakumul hawa. Janganlah hawa nafsu. Janganlah hawa nafsu membawamu gitu. Al-asabiyah tuh, artinya fanatik, membawamu berbuat dolim, ya, tidak berlaku adil. Bughdun nas, karena kamu tidak suka ya kepada orang, itulah yang membuat kamu tidak berlaku adil tuh. Ala tarkil adli fi syu'unikum bal ilzamul adla ala kulli hal. Kamu harus berbuat keadilan, ya, atau menegakkan keadilan atas ya tiap-tiap kondisi apapun. Summa qala ta'ala, kemudian Allah mengakhiri firman-Nya dengan wa in talwu au tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Apabila kamu ya tidak berbuat adil, ya, berbuat zalim, condong kepada satu pihak, maka Allah Ta'ala ini ancaman bahwa Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Wal makna ayat ini, wa in talwu au tu'ridu, in talwu alsinatakum ala syahadatil haq. Jika lidahmu ya berbelok tidak menyatakan yang hak, ya. Jadi saksinya palsu. Nah, autoridu an iqamatiha, atau kamu itu tidak melakukan yang hak, ya, tidak melakukan keadilan, membelok. Fa innallaha alim. Wah, ini ancaman. Sungguhnya Allah Maha mengetahui amal kamu. Wa sayujazikum 'alaiha, dan kelak nanti Allah akan membalasnya. Wa hakadza, demikianlah tantakilus suratul karimah min maudhu'il adli bainan nas ila maudhu'il adli bainan nisa. Demikianlah ayat tersebut tadi di atas, ya, berpindah dari perintah Allah menegakkan keadilan suami kepada para istrinya, terus khusus berpindah kepada perintah Allah berlaku adil kepada manusia secara umum, ya. Nah, kalau yang tadi berlaku adil kepada khusus kepada para istri. Nah, kemudian perintah lagi di akhirnya berlaku adil kepada umum manusia. Li'annal adla asasul mulki gitu ya. Nah, apa? Karena keadilan itu adalah dasar. Ya. La tahyal ummatu hayatal izzati wal karamah illa idza kana al adlu raidaha. Jadi manusia enggak akan hidup mulia kecuali apabila keadilan itu menjadi apa? Menjadi dasar, ya, raidaha. Wasyura manhajaha. Tidaklah umat menjadi hidup dan bahagia kecuali kalau, ya,
musyawarah, syura musyawarah dijadikan dasar. Wal hukmu, nah kemudian yang terakhir, tidaklah manusia itu hidup dengan kehidupan yang bahagia kecuali kalau didasari atas hukum Allah, ya. Dalam kehidupan di dunia ini. Nah itulah kalau seandainya manusia ingin hidup bahagia. Baik, kemudian kita lanjut. Nah, yang berikutnya ayat yaitu ya ayyuhalladzina amanu aminu. Nah, ayat ini menerangkan tentang apa ini? Daruratul iman bi jami'il kutubi war rusul. Arti darurah itu wajib. Wajib kita beriman dengan semua kitab-kitab suci yang Allah turunkan, dan wajib pula kita beriman dengan para rasul, gitu ya. Wajib beriman dengan semua kitab suci Allah dan kepada para rasul-rasul Allah sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena semuanya itu datangnya dari Allah, ya. Kitab suci dari Allah, demikian juga rasul-rasul yang memilih Allah Ta'ala. Dan dakwahnya rasul itu sama. Tentu yang dimaksud dengan iman dengan semua kitab suci yang Allah turunkan kepada yang bersangkutan, bukan kitab suci yang dipalsukan. Sumantaqalat suratul karimah tad'ul muslimin. Nah, kemudian ayat yang mulia melanjutkan suratun Nisa ini, ngajak kita semua, ya, beriman bi jami'il malaikah, pada semua malaikat, ya. Jangan kita imani nama malaikat yang baik-baik aja gitu, ya. Kan ada malaikat yang ditugaskan, ya, bawain rezeki. Ada malaikat yang Allah tuh, gitu. Semua malaikat wajib kita imani. Wal kutub, kitab-kitab suci Allah. Wal rusul, semua rasul. Fala yasihhu imanu ahadin minan nas hatta yaj'alal imana billah wa jami'ar rasul. Tidak sah iman seseorang sehingga dia beriman kepada semua rasul-rasul Allah, ya. Nah itu kita ini, ya. Amanar rasulu bima, ini kan ada beda, ada agama-agama tertentu yang diimanin hanya rasulnya dia saja gitu, yang lain dimusuhin. Nah ini semua kita iman. Syi'arahu wadairahu wadasairahu. Syi'arahu wadasairahu, semua syiar-syiar para rasul gitu, semua kita beriman. Yusaddiqu bi jami'i ma ja'a min indillah, membenarkan pula semua yang diturunkan Allah, yang diturunkan kitab suci dari sisi Allah. Minal kutubis samawiyah, dari buku-buku yang turun dari langit. Allati anzalallahu ala anbiya'i wa rasul, yang Allah telah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Oleh karena itu, paman kadzdzaba rasulan minar rusul, seorang yang tidak beriman kepada salah seorang rasul, au angkara kitaban min kutubillah, atau tidak membenarkan salah satu kitab suci Allah. Nah, satu aja dia kagak iman, faqad kafara bi jami'il anbiya wal mursalin. Satu aja seorang nabi dia kagak beriman, maka seakan-akan tidak beriman kepada semua. Li'anna kulla nabiyyin ja'a musaddiqan lima qablahu, karena setiap nabi membenarkan nabi yang sebelumnya, gitu ya. Setiap nabi yang diutus Allah membenarkan nabi-nabi yang sebelumnya. Oleh karena itu fatakdzibuhu takdziba jami'ar rusul, mendustakan salah satu rasul berarti mendustakan semua rasul. Demikian juga bal huwa alal haqiqah takdzibun lillahi jalla. Kalau kita tidak membenarkan rasul berarti kita juga tidak membenarkan Allah. Kalau kita mendustakan seorang rasul berarti mendustakan Allah, karena yang mengangkat dia jadi rasul kan Allah. Nah, oleh karena itu, ya, fatakdzibuhu takdzib jami' rasul bal huwa alal haqiqah takdzibun lillah allazi arsalahum bil bayinat, karena Allah lah yang telah mengutus mereka dan disertai dengan mukjizat-mukjizat, ya. Nah, karena Allah yang ngutus, kalau ente enggak percaya berarti mendustakan Allah. Nah, itulah ayat yang berbunyi
Ya ayyuhalladzina amanu aminu, ya. Nah, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Padahal dia udah beriman, disuruh beriman. Ya belum tentu orang yang beriman belum tentu mengimani semua rasul. Oleh karena itu, wahai hambaku yang telah beriman, berimanlah kamu kepada Allah, pada rasulnya, wal kitab, ya, pada kitab sucinya yang Allah turunkan kepada rasul tersebut. Demikian juga wal kitabil ladzi anzala min qablu. Demikian juga beriman dengan kitab suci yang Allah turunkan sebelum, ya, sebelum rasul kamu. Wa may yakfur billahi. Nah, ini ancaman. Siapa yang tidak iman sama Allah dan para malaikatnya, atau salah satu di antara malaikatnya, wa kutubihi, salah satu di antara kitab sucinya, salah satu di antara rasul tidak beriman atau tidak beriman dengan hari akhirat, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka orang itu, hamba itu sungguh telah sesat dengan sesat yang sangat jauh. La'alla sa'ilan yas'al. Bisa jadi ada orang bertanya, kaifa ya'murullahul mu'minin bil iman. Nah, pertanyaannya, kok kenapa Allah perintah hambanya yang beriman diperintah beriman? Kan tadi sudah beriman, kenapa disuruh beriman? Itu pertanyaan. Wahum fil asli mu'minun, padahal mereka itu sudah beriman sama Allah, beriman kepada malaikat dan beriman kepada para rasul. Kenapa disuruh lagi beriman? Itulah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli. Nah, jawabannya gimana? Jawaban dari persoalan tadi kita bilang annal murad asabat alal iman. Nah, yang dimaksud dengan perintah beriman artinya tetap beriman. Nah, sama seperti ihdinas siratal mustaqim. Kan kita ini sudah dapat hidayah. Sudah beriman nama Allah, beriman nama Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi semua. Kenapa ente bilang ihdinas siratal mustaqim? Berikanlah hidayah. Yang dimaksud berikan hidayah ini, berikanlah, ya, ketetapan gitu. Jangan sampai hidayah yang kau berikan jangan sampai hilang. Nah, ya. Nah, itu artinya ihdinas siratal mustaqim. Nah, sama seperti ini. Kita sudah beriman. Kenapa diperintah lagi beriman? Yang dimaksud dengan kita minta beriman, minta ditetapkan iman gitu, ya. Ya. Wala tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Yang dimaksud dengan perintah beriman, sabat alal iman, supaya iman kita tetap mudawamah alaih, langgeng tuh, ya, sampai husnul khotimah. Nah, oleh karena itu makna ayat ini, ya ayyuhalladzina shaddaqtum billah, wahai hamba-hambaku yang telah beriman sama Allah dan Rasul, ya, wa amantum bima anzalallahu ala rasulih, yang telah beriman dengan semua kitab suci yang Allah turunkan kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad. Nah, perintahnya usbutu. Nah, tetaplah gitu. Bukan artinya berimanlah, berikanlah kami iman. Usbutu, ya. Tetaplah kamu. Ini perintah Allah supaya kita memelihara iman gitu, ya. Dawamu gitu. Dawimu alaih. Langgengkanlah imanmu. Fahuwa amrun bis sabat wal istimrar. Nah, ini perintah Allah supaya kita tetap terus menerus ala aqidatil islami sofiatin naqiyah. Kita tetap terus menerus di atas akidah Islam yang murni. Khilafan lima fa'alal yahud wa nasara. Beda yang dilakukan oleh Yahudi Nasrani. Nah, apa bedanya? Haitsu amanu bi ba'dir rusul wa kafaru bil ba'dil akhar. Nah, jadi orang Kristen imannya kepada nabi yang dia sukai, tidak iman kepada nabi yang dia tidak sukai. Demikian juga Yahudi, ya. Nah, wa saddaqu bit Taurat wal Injil. Mereka beriman dengan kitab suci khusus. Yahudi hanya percaya dengan Taurat, Kristen gitu juga Injil. Wa kazzabu bil Quran. Mereka tidak percaya dengan Quran dan Nabi Muhammad. Nah, kalau kita beda semua, ya.
Walihada aqabahullahu bitasni alaihim wa alal munafikin. Oleh karena itulah setelah ayat ini Allah menyudahi ayat ini disudahi oleh Allah dengan ancaman celaan terhadap mereka tuh yang beriman kepada sebagian dan tidak lagi beriman kepada sebagian. Demikian juga kepada orang munafik. Apa itu celaannya Allah? Innalladzina amanu summa kafaru. Mereka beriman kemudian kafir. Summa amanu summa kafaru. Summa zdadu kufron. Nah, kemudian mereka tambah kekafiran. Lam yakunillahu. Nah, ancamannya Allah, lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Allah enggak akan ampuni mereka. Nah, ini contoh. Falaqad amanal yahudu bi Musa. Yahudi hanya beriman dengan Nabi Musa. Wa kafaru bi Isa wa bi Muhammad. Yahudi enggak mau beriman sama Nabi Isa dan Nabi Muhammad, ya. Bahkan Nabi Isa mereka ingin membunuh tuh, ya. Untung Allah selamatin, ya. Demikian juga Nabi Muhammad. Yahudi enggak beriman sama Muhammad. Wa amanan Nasara bis Sayyidil Masih. Sedangkan orang Kristen hanya imannya dengan Yesus, ya, Nabi Isa. Walakin kadzabu khatimal anbiya wal mursalin. Mereka enggak beriman nama Nabi kita Muhammad penutup Rasul. Oleh karena itulah istahaqqul la'nata wa tarda min rahmatillah. Oleh karena itu mereka Yahudi dan Nasrani, ya, berhak mendapatkan kutukan, laknat, kutukan dan usiran dari rahmat Allah. Jazaa'a takdzibihim bi ayatillah, sebagai balasan atas, ya, mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan rasul-rasul Allah, ya. Apa itu kutukan? Ya, rahmat. Nah, kutukan dijauhin dari rahmat Allah itu firman Allah, lam yakunillahu. Nah, itu. Ini kutukan namanya. Allah enggak ngampunin dosa mereka, wala liyahdiyahum thariqa, dan Allah tidak akan memberikan mereka, ya, hidayah. Wahtarul Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah annal ayata fil yahud khassah. Ya. Ada Imam At-Tabari, ayat ini turun kepada Yahudi. Amanu bi Musa, ya. Kan tadi gini, mereka yang beriman, kemudian dia kafir, beriman kafir, beriman kafir. Nah, ini Yahudi, kerjaan Yahudi. Bagaimana iman kafir, iman kafir? Pertama, Yahudi iman sama Musa, ya. Kemudian kafir. Kapan? Saat Nabi Musa ninggalin mereka karena mau ngambil Taurat di Jabal Tur 40 hari. Ya. Nah, hanya waktu 40 hari mereka sudah beriman. Yang tadinya beriman sama Musa, Allah sebagai Tuhan, akhirnya beriman kepada anak sapi. Anak sapi yang dibuat oleh Musa Samiri. Ya, kan berarti beriman kemudian kafir. Summa amanu, kemudian beriman lagi kepada Nabi Musa. Setelah Nabi Musa pulang, mereka beriman lagi kepada Nabi Musa, ya. Iya kan? Kan iman kafir, kemudian iman lagi. Setelahnya iman sama Nabi Musa, datanglah Nabi Isa, kafir sama Nabi Isa. Nah, itu kan tadi. Mereka yang beriman, kemudian kafir, habis kafir beriman, habis beriman kafir lagi. Nah, itu kerjanya Yahudi. Beriman lagi sama Nabi Musa, setelah Nabi Musa wafat, kemudian Nabi Isa. Nah, Nabi Isa mereka enggak beriman, berarti kafir lagi. Sumazdadu kufron. Nah, kemudian kekafiran mereka bertambah-tambah. Kapan? Saat Nabi Muhammad diutus. Itu tadi kan coba kita. Ya, ayat mengatakan innalladzina amanu summa kafaru. Summa amanu, summa kafaru, summa zdadu kufron. Nah, beriman, kemudian kafir. Habis kafir beriman, kemudian kafir lagi. Udah kafir lagi, tambah kafir. Ya, ya, itulah, ya. Ini orang kerjanya Yahudi. Nah, apa ancamannya? Nah, itu tadi. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum thariqa, ya. Wala liyahdiyahum sabila. Nah, itulah. Jadi ayat ini menjadi nasihat bagi generasi-generasi yang akan datang, jangan sampai sejarah terulang, gitu ya.
Nih ya. Nah, kemudian audatun ilal hadis anil munafikin, kembali lagi berbicara tentang orang-orang munafik. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Yaitu basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima ila akhir al-ayat. Baik, nah ini saja pengajian kita pada kali ini ya. Insyaallah akan kita lanjutkan ayat berikutnya minggu besok mungkin ya, karena kan ini ada 5 insyaallah ya. Baik, sebelum kita baca zikr tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.